Pernah nggak sih kamu merasa bahwa kita hidup hanya dari gaji ke gaji aja? Ya, segala kebutuhan hanya bisa terpenuhi dengan gaji tersebut. Dan sehingga keinginan yang ingin kita beli, keinginan-keinginan yang lain tidak bisa mendapatkannya karena harus memenuhi kebutuhan yang tadi. Kebutuhan aja saja tidak tercukupi, bagaimana dengan mau mengambil keinginan yang ingin kita dapatkan. Dan tentu hal itu menjadi problematika hari ini. Kita sudah bekerja begitu lama, udah kerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, akan tetapi kita hanya menikmati yang namanya kebutuhan saja, keinginan-keinginan yang ingin capai, keinginan-keinginan yang ingin kita miliki tidak bisa kita dapatkan. Karena ya tadi, kita hanya bisa memenuhi kebutuhan saja. Kebutuhan-kebutuhan primer yang memang harus kita penuhi. Dan hal itu menjadi sebuah problematika ya. Ya, tentu gue merasa hal ini sungguh miris sekali. Dan kesian ketika seseorang yang sudah bekerja begitu lama, sudah bekerja cukup lama dan hanya saja memenuhi kebutuhannya dan tidak mendapatkan keinginannya, ya agak kurang gitu. Di sini gue mau sharing, mau berbagi bareng lo. Sekiranya hal ini kita bisa sama-sama berdiskusi bersama mengenai yang namanya ilusi gaji. Pernah gak sih kamu mendengarkan ilusi gaji ini? Kalau kamu sudah pernah mendengarkan, lo bisa pergi. Tapi kalau kamu belum pernah mendengarkan, mari kita belajar bersama-sama. Nah, jadi ilusi gaji ini adalah di mana kecenderungan gaji kita ini hanya lewat begitu saja. Ya, belum sampai di akhir bulan, sampai pada bulan selanjutnya kita udah habis nih gaji yang telah kita miliki. Secara singkatnya seperti itu. Tidak bisa menabung, tidak bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, dan ya, hanya lewat saja gaji yang kita telah dapatkan. Ini merupakan ilusi dari gaji. Walaupun gaji kita ini dari tahun ke tahun itu naik beberapa persen saja. Hal ini disebabkan oleh yang namanya inflasi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa sih itu inflasi. Dan di mana nilai uang hari ini rupiah kita sudah sangat tertinggal jauh. Ya, updatean kemarin yang gue dapati bahwa inflasi untuk saat ini udah sampai di 16.000 ya. Saat ini untuk dolar sudah sekitar 16.000, udah mau 17.000. Dan hal itu $1 saja sudah 16.000 atau 17.000 ya. Udah mau 17.000. Dan hal itu sungguh sangat jauh sekali. Kita udah mau balik lagi di zaman atau eranya B.J. Habibie ya. Udah mau zaman di era Habibie. Dimana di zaman itu Pak B.J. Habibie, presiden kita, bisa mampu loh untuk kembalikan kestabilan keuangan kita. Tapi saat ini ya, gue nggak mau bahas hal tersebut, tapi teman-teman harus sadar bahwa hal itu sungguh-sungguh menyiksa kepada kaum menengah maupun kaum kelas bawah. Dan ya, kamu harus sadar. Nah, sehingga kamu harus tahu nih, agar kamu tidak terjebak dari ilusi gaji ini. Bagaimana sih cara dan solusinya untuk bisa keluar dari hal tersebut? Dan di sini gue sama-sama belajar. Nah, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Kebanyakan dari kita, yang pertama itu disebabkan oleh zona nyaman. Seseorang itu berada di zona nyamannya. Ketika dia sudah mengetahui bahwa sudah gue nyaman kok dengan gaji yang telah gue terima, ya itu nggak apa-apa sih,
nggak apa-apa. Tapi kamu harus sadar bahwa tidak akan selamanya lo akan berkarir di bidang tersebut. Ketika lo udah merasakan bahwa lo akan selamanya di bidang tersebut, berada di industri tersebut, akan berada lama di korporat atau perusahaan tersebut, itu merupakan hal yang salah ya. Kalau menurut gue itu adalah hal yang salah. Kenapa? Karena coba kita lihat hari ini, berapa banyak orang-orang yang di PHK secara sepihak, berapa banyak orang-orang yang di PHK, dan hal itu kesian ketika ada orang yang dikena PHK. Kalau dia tidak memiliki yang namanya investasi atau pemasukan income yang lain, ini menjadi sesuatu hal yang bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam keluarganya tersebut. Dan sehingga penting untuk menyadari kamu jangan berada di zona nyaman nih dia. Lo jangan berada terus di zona nyaman ini. Lo harus membangkitkan semangat dalam belajarmu. Lo harus bangkitkan nih semangat belajar lo. Lo bisa ambil switch karir yang lain. Nggak perlu untuk switch karir. Setidaknya lo harus menambah ilmu untuk bisa membangun yang namanya sumber income yang lain. Tidak bergantung pada sumber income yang pertama, yaitu gaji. Sehingga ketika terjadi yang hal-hal semacam PHK tersebut, lo akan aman. Karena lo tidak bergantung pada gaji saja. Nah, hal yang kedua ini karena disebabkan kebanyakan dari kita menganggap bahwa ya sudah, hidup kan hanya sekali. Pemikirannya hanya untuk hari ini saja. Pemikirannya tidak visioner, tidak berpikir untuk jangka panjang. Dan hal ini menurut gue kayaknya nggak oke deh ketika lo berpikir bahwa lo akan hidup hanya sekali ini saja. Hanya untuk hari ini saja. Tidak mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Padahal lo harus berpikir bahwa lo akan hidup lebih lama. Ketika lo memiliki motivasi yang kuat untuk hidup yang lebih lama dan lebih layak, tentu hal ini menjadi sebuah hal yang tricky, menjadi hal yang masalah dalam diri lo sendiri. Ketika lo tidak berpikir bahwa lo akan hidup lebih lama. Coba seandainya lo hari ini yang memakai uang lo untuk hanya bersenang-senang saja, untuk memakainya pada hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, lo hanya memenuhi hawa nafsu, memenuhi keinginan lo, coba lo berinvestasi saja, cukup untuk 10 sampai 20 tahun saja, atau 5 sampai 10 tahun saja. Lo konsisten dalam berinvestasi. Nah, contohnya lo berinvestasi di bidang apa? Di saham kah? Atau di deposito yang lebih aman. Nah, di situ lo bisa mendapatkan return atau imbal hasil dari investasi tersebut. Dan kemudian di pensiun nanti, lo hanya menikmati dari hasil yang yang lo lakukan tadi, lo investasikan tadi. Lo tidak akan bergantung pada anak lo nanti. Semoga dari kedua hal tersebut lo bisa mengambil intisarinya bahwa lo harus berpikir secara visioner, lo harus berpikir secara jangka panjang, di mana lo berpikir untuk mengembangkan yang namanya sumber pemasukan, membuat sumber keran pemasukan yang lebih, bukan hanya satu. Dan berpikir untuk memotivasi, lo harus memikirkan secara visioner bahwa hidup akan lebih lama lagi, hidup akan lebih panjang lagi kalau lo memiliki motivasi untuk terus hidup. Kalau lo hari ini berpikir bahwa hidup lah sudah gini-gini aja, tidak akan naik kelas, jangan.
Ketika lo berpikir kalau lo akan begini-begini saja, ya stigma yang terbentuk ya akan jadi semacam itu. Ketika kamu tidak berpikir secara jangka panjang, visioner, tidak mempunyai sebuah mimpi, ya pada akhirnya lo hanya jadi seperti itu. Dan hal ini semua tergantung dari mindset kita. So, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan pendapat lo di kolom komentar untuk kita berdiskusi bersama. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Thank you. Goodbye.